selama perkuliahan mata kuliah kemampuan berbahasa dan bersastra Indonesia, saya telah mempelajari banyak hal dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Mulai dari memahami dasar-dasar berbahasa yang baik dan benar, hingga mendalami karya sastra yang penuh makna. Nah, di video ini saya akan membahas hal-hal yang saya pelajari selama perkuliahan dari pertemuan pertama sampai akhir. Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama itu bahasa adalah alat komunikasi utama manusia yang digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Selain sebagai sarana komunikasi, berbahasa juga merupakan alat berpikir dan ekspresi budaya. Dalam pendidikan, berbahasa sangat penting karena menjadi media utama dalam pembelajaran baik secara lisan maupun lisan. Nah, yang kedua, cerita anak. Cerita anak adalah karya sastra yang dibuat khusus untuk anak-anak dengan berbahasa sederhana, alur yang mudah dipahami, dan pesan moral yang kuat. Cerita anak bertujuan untuk menghibur sekaligus mendidik, membantu perkembangan berbahasa, imajinasi, dan nilai-nilai moral pada anak. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan menurut Paulo. Paulo adalah tokoh pendidik yang mengkritik sistem pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai backing education, di mana siswa hanya menerima informasi tanpa berpikir kritis. Ia mengusulkan pendidikan yang berbasis dialog, di mana guru dan siswa berinteraksi sebagai mitra dalam proses belajar. Pendidikan harus membebaskan dan membantu siswa memahami serta mengubah realitas sosial mereka. Nah, yang keempat yaitu cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa pendek dan memiliki alur cerita sederhana dan berfokus pada suatu konflik utama. Cerpen biasanya lebih singkat dari novel dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, cerpen mengajarkan banyak hal seperti pemahaman tentang kehidupan, nilai moral, dan cara berpikir kritis melalui karakter serta alur cerita yang ringkas namun bermakna. Berikutnya, apa saja yang bisa diambil dari materi, yaitu berbahasa membantu siswa berkomunikasi, berpikir, dan memahami dunia. Dalam dunia pendidikan, berbahasa menjadi alat utama dalam proses belajar. Cerita anak dapat membantu membentuk karakter anak, mengembangkan imajinasi, serta menanamkan nilai moral sejak dini. Pendidikan menurut Paulo mengajarkan bahwa pendidikan harus membebaskan, mendorong berpikir kritis, dan tidak hanya berfokus pada hafalan. Cerpen juga memberikan pembelajaran kehidupan dalam bentuk yang singkat namun mendalam, membantu anak-anak belajar memahami konflik, solusi, dan nilai moral. Nah, dari semua materi ini kita bisa memahami bahwa pendidikan yang efektif harus menggunakan berbahasa yang baik, memanfaatkan cerita sebagai alat belajar, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis agar menjadi individu yang mandiri dan kreatif. Kesimpulan dan hal yang bisa saya pelajari dari materi selama perkuliahan yaitu yang pertama, bahasa adalah kunci dalam pendidikan dan pengembangan berpikir. Kedua, cerita anak dapat membentuk karakter moral dan kreativitas anak. Ketiga, pendidikan menurut Paulo menekankan pentingnya dialog dan berpikir kritis dalam proses belajar. Dan yang keempat, cerpen dapat menjadi alat efektif dan melatih kreativitas siswa. Dan yang keempat, cerpen dapat menjadi alat efektif dalam memahami kehidupan, meningkatkan literasi, dan melatih kreativitas siswa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagaimana membangun pemikiran yang kritis, kreatif, dan penuh empati. Demikian rangkuman materi yang saya pelajari selama perkuliahan. Terima kasih.